Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Putri Anggreni. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malem A. Saya di sini akan menjelaskan tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 dan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lepas dengan pembahasan mengenai konstitusi. Pernahkah kamu mendengarkan konstitusi? Konstitusi itu adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Pengertian tersebut diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu apa hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang 1945 hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Berikut kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 bagi kehidupan rakyat Indonesia. 1. Hukum Dasar Tertulis. Negara Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Selain ada hukum dasar tertulis, juga terdapat hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Undang-Undang 1945 bersifat tertulis, yaitu artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga digunakan penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Yang kedua, norma hukum tertinggi. Selain itu, Undang-Undang 1945 juga merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Fungsinya sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Norma adalah suatu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat untuk dijadikan panduan tingkah laku yang sesuai dan berterima. Artinya, Undang-Undang 1945 juga menjadi panduan dan aturan yang mengatur hukum di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol yang dapat memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai Undang-Undang 1945 atau tidak. Nah, itulah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi sistem hukum di Indonesia.